Jadi Iya memang benar. warisan hukum kolonial ini memang harus segera direformasi ya Mas ya, diubah, Iya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan keadaan yang sekarang sudah semakin maju. betul betul. Karena kalau 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 terus terang kita masih pakai yang lama, ya itu kan tujuannya untuk memberikan apa namanya efek jera langsung. Jadi gampangnya negara itu bertugasnya untuk menghukum orang aja. Padahal sebetulnya kan namanya hukum itu harusnya membentuk masyarakat. Ya. Jadi gampangannya kita nggak perlu pakai senjata, Mas, untuk membuat orang itu patuh. Tapi kalau kita menumbuhkan pengertian, menumbuhkan ide, menumbuhkan kesadaran bahwa kalau dengan hukum ini semuanya bisa saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, menghormati hak satu sama lain, otomatis tanpa senjata ataupun alat yang namanya untuk orang itu jera, itu cukup. Kasarannya ya dia dengan perintah apa untuk menghadiri sidang, dia pasti sudah mencoba atau minimal mengkoreksi dirinya jauh lebih baik ketimbang dia mesti ditahan dulu terus kita mintakan penangguhan penahanan. Artinya kita cuma mau mencemarkan nama baik dia, kemudian suruh rehabilitasi. Saya rasa itu kejam, Mas. Betul, betul. Nah, kalau untuk yang normatifnya berlaku saat ini ataupun yang kerap diterapkan di peradilan kita, Hmm? ancaman hukuman berapa tahun yang biasanya langsung dijebloskan ke penjara? Di atas 5 tahun kan, kalau penahanan itu kan ada apa namanya, ada pasalnya mungkin saya agak lupa itu. Jadi ada pasal-pasal di KUHP itu yang di bawah 5 tahun tapi bisa langsung ditahan kayak 372, Ya. 378, 335. Kemudian apa namanya kalau di atas 5 tahun wajib ditahan. Nah, Mm-mm. cuman wajib ditahannya itu yang bagaimana? Memang tadi ada debat sedikit saya dengan rekan di kantor. Kalau contohnya ya itu tadi kayak pemuka agama, kemudian tokoh masyarakat, kemudian dia public figure, diancam di atas 5 tahun. Tapi kita tahu dia nggak bakal lari kemana-mana. Apalagi dia Iya. untuk mengulangi perbuatannya, karena dia kan sorotan publik. Ya, itu yang menurut saya jauh lebih baik untuk dikasih prioritas untuk eh, penangguhan penahanannya itu lebih lebih dimungkinkan begitu. Karena Mm. ya kalau kalau misalnya residivis, kalau ada yang ngusul, boleh nggak dikasih peluang penangguhan penahanan? Boleh. Tapi kan kalau yang nilai penyidik sama penuntut umum, menurut saya agak kurang kurang pas. Tapi kalau hakim, saya rasa cukup cukup apa nama hakim komisaris itu cukup bijaksana dalam menyikapi ini dan memberikan apa segala macam, dia bertanggung jawab langsung sama yang di atas. Jadi kasarannya dia punya tanggung jawab moral lebih 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 melekat ketimbang dari dua yang tadi, Mas. Oke, jadi memang banyak sekali yang perlu dibenahi, direvisi ataupun direformasi dalam sistem hukum kita. Nah, khususnya untuk malam ini yang kita sedang bahas adalah soal penangguhan Penangguhan penahanan. penahanan. Apa nih closing statement dari Mas untuk pendengar kita, penonton kita agar ke depan bisa lebih baik lagi menggunakan fasilitas ataupun ya hak kalau orang bisa ditangguhkan penahanannya dalam konteks hukum. Nah, yang jelas kalau misalnya kalian itu yang mengetahui atau yang misalnya ya ada saudaranya yang kena apa namanya hukuman atau ancaman hukuman sampai 5 tahun, jangan segan-segan untuk apa namanya kontak pengacara atau apa yang dia kenal dan dia percaya untuk mengambil haknya ini. Karena kenapa tadi yang saya sebutkan tadi berhak meminta penundaan atau penangguhan penahanan. Jadi Iya. ketika awal kan yang tidak bisa ditunda itu adalah menjalani hukuman. Iya. Ada ada aturannya. Tapi kalau pas lagi sidang,
ditahan. Menurut saya sih ya itu subjektif ya. Tapi menurut saya pro penangguhan ya, lebih bagus namanya penangguhan ini diatur sebaik-baiknya. Kalau perlu ada PP-nya yang baru, amandemennya, kemudian jumlah uangnya, kemudian siapa yang berwenang memberikan penangguhan eh, apa namanya penahanan tadi, ada jalurnya khusus atau jalurnya memang disediakan langsung ke hakim komisaris daripada ke penyidik atau penuntut umum yang notabene pasti akan diombang-ambingkan. Karena kenapa? Kalau penyidik, oh tunggu dulu, saya mau meriksa ini, nanti kamu nanti menghilangkan barang bukti apa segala macam. Penuntut umum juga bilang, oh jangan, kita penyidikan begitu begini. Nah, lebih bagus itu dua itu dipotong, langsung ke hakim komisaris, langsung ajukan formnya, kalau bisa prosesnya begitu, langsung ajukan, langsung dinilai berkasnya sama kepanitraan, langsung ada angkanya berapa, kemudian lembaga penjaminnya itu ada. Nah, nanti ada proses, kita terus terang akan menimbulkan bidang pekerjaan baru, Mas. Namanya bounty hunter. Jadi kalau ada orang skip bail, ada orang yang kabur dari penangguhan penahanan, kan ada uangnya tuh. Ya kan? Itu ya. Nah, itu nanti dikejar orangnya, ya ditangkap orangnya, biar uang penangguhannya itu ya buat yang bounty hunter itu. Iya, betul. Karena dia harus hadir di pengadilan kan begitu. Nah, jadi kita meng-create pekerjaan baru yang namanya bounty hunter dan lembaga penjaminan penangguhan penahanan. Jadi jauh lebih fair, karena kalau misalnya dua itu masih ada, Mas, namanya penyidik sama penuntut umum, menurut saya pasti itu prosesnya nggak pernah fair dan nggak pernah dikasih haknya. Alias di skip semua, ada semua nggak ada penangguhan penahanan, semua masuk rutan semua. Ya itu ngabisin APBN, Mas. Ya membebani ya APBN kita ya. Nah dengan ada penangguhan penahanan, Mas, artinya orang yang minta penangguhan itu kan harus keluar duit lagi. Nah, jadi penangguhan penahanan yang nggak pakai duit, coret. Iya, betul. Semuanya pakai duit, jadi otomatis kalau dia mau duitnya hilang, nggak pulang, dia skip bail, dia artinya kabur. Ya. Nah, kabur duitnya hilang tuh, ya kan? Nah, minimum uangnya berapa? Ya kasihlah itu 1 mobil, 2 mobil, ya kan hitungannya kan, biar dia nggak kabur dari sidang. Nah, kalau dia kabur, yang untung siapa, Mas? Negara. Karena kenapa? Pendapatan negara. Hal yang lain yang lebih penting ya. Oh iya, bangun pengadilan, ya kan, bangun kantor kantor-kantor negara lainnya, yang lembaga pemasyarakatan lebih bagus, ya kan gitu loh. Karena terus terang pengadilan gedung pengadilan di Indonesia itu masih kurang layak menurut saya. Kebanyakan yang kayak standarnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu jarang sekali. Karena menurut saya yang pengadilan yang paling top itu standarnya ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mas. Itu layak lah. Layak benar itu. Kalau Mas agak minggir-minggir dikit kemana itu agak jomplang gitulah. Nggak usah jauh-jauh dari keluar Jakarta jauh-jauh, ngeliat sedikit kayak di Kerawang atau di Subang. Ya, bandingin udah mana bisa cari keadilan, orang bentuk pengadilannya begitu kan gitu. Orang mau ngelihat aja udah serem kan, wah ini gue masuk nih penjaranya begini kan. Orang bukannya gampangannya membuat dia bisa kembali ke masyarakat, tapi dia jadi habis ditahan jadi sampah masyarakat dia, Mas, kan gitu. Oke, Mas, terima kasih banget ini untuk pencerahannya. Semoga bisa didengar oleh pejabat atau pengambil kebijakan sehingga hal-hal seperti ini bisa menjadi masukan dan bisa direvisi atau diperbaikin lah aturan-aturan hukum yang tidak perlu orang kecil, tidak perlu kepada kebaikan, seperti tujuan lembaga pemasyarakatan mengembalikan orang kepada masyarakat kembali ya. Betul. Terima kasih banget atas joinnya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan kapok untuk join lagi di kesempatan berikutnya.
Ya, yang berbeda. kalau perlu topiknya yang lebih hot lagi bisa, karena terus terang ya Bibdo kan itu udah cukup menggigit. Yang paling penting adalah kita ngikutin yang lebih lebih in. Saya pikir tadi mau ngasih topik kayak Joko Chandra atau kebakaran di Kejaksaan Agung, itu jauh lebih lebih hot lagi tuh. Berat sekali itu Mas, kalau itu udah nuansa politik udah banyak sekali. Oke, terima Iya, kasih iya. itu langsung kita akan informasikan kalau nanti ada tema lain yang lebih menarik lagi. Selamat Siap. malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.